Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan real bersama dengan saya, Bu Siska. Oke, langsung lanjut aja ya. Bilangan real atau disebut juga dengan bilangan real. Pengertian dari bilangan real. Nah, bilangan real merupakan sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Kemudian ada macam-macam bilangan real. Yang pertama adalah bilangan rasional. Yang kedua adalah bilangan irasional. Nah, apa itu yang dinamakan dengan bilangan rasional? Apa itu yang dinamakan dengan bilangan irasional? Mari kita bahas di video selanjutnya. Next. Nah, ini. Bilangan rasional adalah sistem bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B. Jadi A di sini ini dinamakan pembilang, sedangkan B-nya dinamakan penyebut. Dengan syaratnya A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh 0,5. Ini kalau kita jadikan pecahan itu menjadi 5 per 10. Ya, 5 per 10. Atau kalau kita sederhanakan itu menjadi 1 per 2. Selanjutnya 1,5 itu menjadi 15 per 10. 15 per 10. Nah, 2,5 menjadi 25 per 10. Ini juga bisa kita sederhanakan ya. Kalau atas dibagi 5, maka bawah juga dibagi 5. Nah, kalau di sini bagaimana dengan negatif? Negatif juga merupakan bilangan rasional. Jadi di sini tidak dipengaruhi oleh negatif maupun positif ya. Asalkan dia bisa diubah ke dalam bentuk pecahan A per B. Ini berarti 15 per 10. Oke, lanjut. Dan seterusnya. Macam-macam bilangan rasional itu dibedakan menjadi bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan prima. Next. Bilangan irasional. Setelah kita tadi tahu apa itu bilangan rasional, sekarang kita akan belajar tentang bilangan irasional. Adalah sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Misalkan P 3,141592653589793. P itu kan 22 per 7 ya. Kalau kita bagi, itu hasilnya adalah ini. Nah, ini. Jadi banyak, dia tidak bulat. Maka dinamakan bilangan irasional. Akar 2 diakarkan, itu hasilnya 1,41421356237395 dan seterusnya. Masih banyak kelanjutannya, jadi dia tidak bulat. Hasilnya masih ada
komanya, banyak angka di belakang koma. Next. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan real. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif artinya ini sama ya. A ditambah B itu kalau dia dibalik, B-nya di depan, A-nya di belakang, itu nanti hasilnya sama. Misalkan 2 ditambah 3, itu sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya berapa? Hasilnya juga sama 5. Ya. Sekarang asosiatif. Asosiatif A ditambah B itu dikerjakan dahulu, ditambah kemudian dia ditambahkan C, sama halnya dengan A ditambah yang dikerjakan yang B dulu ditambah C, baru dijumlahkan yang A. Itu hasilnya akan sama. Kemudian dia memiliki identitas penjumlahan yaitu 0. Sehingga A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A, hasilnya juga akan sama dengan A. Contoh, 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Memiliki inverse penjumlahan yaitu min 1, sehingga A ditambah min A sama dengan 0. Contoh, 2 ditambah min 2 hasilnya berapa? 0. 1 ditambah min 1 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Next. Operasi perkalian dan pembagian. Sifat-sifat komutatif juga sama ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif A dikali B dikali C sama dengan A dikali B ditambah C. Memiliki identitas perkalian yaitu 1, sehingga A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Memiliki inverse perkalian yaitu 1 per A, sehingga A dikali 1 per A hasilnya adalah 1. Ini kalau kita kali itu kan dia dibagi ya, artinya nah, dia bisa dicoret. Jadi A dikali 1 per A, A-nya kan sama atas sama bawah, maka dia bisa dicoret. Hasilnya adalah 1. Distributif A dalam kurung B ditambah C sama dengan, nah ini dikalikan A dikali B ditambah A dikali C. Itu yang dinamakan dengan sifat distributif. Lanjut, contoh. Ini ada contoh, bisa kita pelajari. 5 dikurangi 7 sama dengan berapa? Min 2. Kalau bingung dalam istilah ini, pengurangan untuk negatif itu kita baca hutang. Jadi misalkan kamu punya jajan 5, kemudian kamu ini kasihkan temen 7, berarti kurang 2, atau bisa dibaca seperti ini. Misalkan kamu mau beli jajan, uangmu 500, tapi harga jajannya itu adalah 700, berarti kamu hutang 200, seperti itu. Jadi kalau kita bingung dengan adanya tanda negatif, itu bisa kita umpamakan. Bisa dibaca dengan hutang ya, negatif, untuk mempermudah aja. Kemudian di contoh yang nomor 2 dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan, nah ini tadi sifat distributif ya, 2 kali 3 ditambah 2 kali 2, hasilnya adalah 2 kali 3, 6, 2 kali 2 adalah 4 sama dengan 10. Selanjutnya inverse. Ini bisa untuk inverse
inverse dari perkalian 3 adalah 1/3, maka 3 dikali 1/3 sama dengan 1. Ini bisa kita coret, hasilnya 1. Kemudian di soal nomor 4, 10 dibagi min 2 sama dengan min 5. Jika ada pembagian positif dibagi dengan pembagiannya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Ini untuk pembagian. Tapi nanti kalau misalkan di sini 10-nya di sini adalah min 10 dibagi dengan min 2 seperti ini, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Jadi kalau pembagian negatif bertemu dengan pembagian negatif juga, maka hasilnya adalah positif. Ya, ingat-ingat ya, negatif dibagi dengan negatif hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya adalah 5. Misalkan di sini min 10 dibagi dengan 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 5. Nah, ini sama dengan yang di atas, cuma di sini yang 10-nya adalah negatif. Kalau negatif ketemu positif, hasilnya adalah negatif. Next. Konversi bilangan. Konversi bilangan merupakan perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lain. Jenis-jenis konversi bilangan ada pecahan, persen, desimal, sama bentuk lain. Kalau bentuk lain itu akar diubah ke dalam bentuk desimal seperti itu ya. Ini contoh, ubahlah pecahan 1/8 dalam bentuk persen. Caranya, ini masih ingat ya, ini pelajaran dulu waktu SD, dan ini kita ulang lagi, kita review lagi. Caranya, kalikan pecahan tersebut dengan 100%. 1/8 dikali 100% sama dengan ini dikalikan. 1 kali 100 berapa? 100 dibagi 8 berapa? 12,5%. Next. Ubahlah pecahan 56 derajat, 56% dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah kalikan pecahan tersebut dengan 100. Juga sama ya, 56 dikali 1. Berapa hasilnya? 56. Kemudian dia dibagi 100. Jadi 56/100. Ini cara merubah merubah persen menjadi pecahan biasa. Ini bisa disederhanakan, dia dibagi dengan 2, yaitu atas yang ini 56 dibagi 2 hasilnya adalah 23. 100-nya dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 50. Next. Ubahlah bentuk desimal ke dalam pecahan 0,25. Kalau merubah desimal ke dalam pecahan itu syaratnya kita harus melihat dulu angka yang berada di belakang koma. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Yaitu ini angka 2 sama angka 5, kan jumlahnya ada 2. Jadi kalau ada 2 angka di belakang koma, maka kita pakai penyebut 100. Kalau ada 1 angka di belakang koma bagaimana? Berarti pakai penyebut 10. Kalau ada 3 angka di belakang koma bagaimana? Berarti pakai penyebut 1000.
0,25 sama dengan 25-nya tetap kita tulis seperti ini, tidak usah pakai koma ya. 25/100. Nah, masing-masing dibagi dengan 25 untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang sederhana. 25 dibagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Next. Nah, kalau ini latihan. Jadi nanti dikerjakan untuk mengasah kemampuan kalian. Soal nomor 1, ubahlah pecahan berikut ke dalam sebuah bentuk persen dan desimal. Jadi ini nanti kalian ubah ke dalam bentuk persen dahulu, kemudian nanti baru diubah ke dalam bentuk desimal. Ya, kalau desimal berarti nanti ada komanya. Ini 1/7 ubah dulu ke persen, habis itu nanti ke desimal. Kemudian yang nomor 2, ubahlah bilangan desimal berikut ke pecahan dan persen. Ini ubah ke pecahan dulu. Ingat tadi kalau 2 angka di belakang koma berarti penyebutnya berapa? Nah, ini juga 2 angka di belakang koma ya, penyebutnya berapa? Nah, kalian ubah dulu ke pecahan, setelah ke pecahan baru ke persen. Ingat kalau persen berarti nanti per 100 ya. Yang nomor 3, selesaikan soal operasi berikut. Nah, ini ada pengurangan pembagian kalian. Ingat yang dikerjakan dulu yang mana? Tuh. Oke, sudah. Terima kasih. Kita nanti akan bertemu di materi selanjutnya, yaitu membahas tentang berbanding hasil nilai dan berbalik nilai serta skala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.